Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Farhan Setia Darusman, NPM 44, akan membacakan pertanyaan dan jawaban untuk UTS mata kuliah Matematika Komputasi. Untuk soal pertama, yaitu bab 1.1 Propositional Logic. Nomor 1, kita disuruh menentukan apakah dari poin-poin ini termasuk proposisi atau tidak. Untuk nomor 1, yang A, do not pass go, ini tidak termasuk proposisi. Karena ini ada kalimat perintah dan bukan pernyataan maupun pertanyaan yang bernilai true atau false. Sedangkan yang poin B, what time is it, adalah pertanyaan, tapi dari pertanyaan ini tidak menghasilkan jawaban benar atau salah, jadi tidak termasuk proposisi. Untuk 1C, soal there are no black flies in Maine, ini termasuk proposisi karena merupakan pernyataan dan memiliki nilai true atau false. Untuk yang 1D, 4 plus X sama dengan 5, itu tidak termasuk proposisi karena kita tidak tahu nilai dari X, sehingga kita tidak tahu nilai kebenaran dari pernyataan ini. Untuk poin E, 2N lebih besar sama dengan 100, ini tidak termasuk proposisi karena kita tidak tahu nilai dari N, sehingga kita tidak tahu nilai kebenaran dari pernyataan ini. Dan untuk F, the moon is made of green cheese, ini termasuk proposisi karena bernilai benar atau salah. Lalu untuk nomor 2, kita akan mengevaluasi hasil bit di bawah ini. Hasil binary di berdasarkan pertanyaan ini. Untuk yang A, kita akan mengoperasikan 1103 kali atau dalam kurung 01011 dan 11011. Yang pertama kita akan mengoperasikan yang di dalam kurung dulu, yaitu 01, karena ini dan maka hasilnya 0, 11 hasilnya 1, 00 hasilnya 0, 11 hasilnya 1, dan 11 hasilnya 1. Dan setelah itu hasil ini akan dioperasikan dengan yang di luar kurung, yaitu 1103 kali dan hasil ini tadi, maka hasilnya itu 10 hasilnya 1, 11 hasilnya 1, 00 hasilnya 0, 01 hasilnya 1, 01 hasilnya 1. Lalu yang B, yang kita operasikan pertama adalah yang di dalam kurung, yang kedua adalah di luar kurung. Untuk yang di dalam kurung ini yang seperti ini, karena ini dan maka hasilnya 01 hasilnya 0, 10 hasilnya 0, 11 hasilnya 1, 10 hasilnya 1, hasilnya 0, dan 11 hasilnya 1. Setelah itu hasil ini akan dioperasikan dengan yang di luar kurung dengan hasil 00. Karena ini termasuk OR, maka 00 hasilnya 0, 01 hasilnya 1, 10 hasilnya 1, 00 hasilnya 0, dan 10 hasilnya 1. Lalu untuk yang C, ini adalah SOR, di mana ada operasi yang di dalam kurung dan yang di luar kurung. Kita akan mengoperasikan yang di luar kurung terlebih dahulu, yaitu karena SOR maka yang bernilai true adalah yang memiliki nilai yang berbeda. Misalnya 01 kan berbeda, nilai ini false, yang ini true, jadi hasilnya itu true. Sedangkan yang sama itu seperti 11 hasilnya false, jadi hasilnya itu 01 1, 11 itu 0, 00 itu 1, 11 itu 0, dan 01 itu 1. Lalu hasil ini akan dioperasikan dengan yang di luar kurung, yaitu 10 hasilnya 1, 01 hasilnya 1, 10 hasilnya 1, 00 hasilnya 0, 10 hasilnya 1. Lalu sama ini ada dua bagian, yang bagian pertama, yang kurung pertama dan kurung kedua. Kita operasikan yang kurung kiri dulu, yaitu 11 hasilnya 0, 11 hasilnya 1, 00 hasilnya 0, 11 hasilnya 1, 11 hasilnya 0. Lalu yang kurung kanan 11 hasilnya 1, 01 hasilnya 0, 00 hasilnya 0, 01 hasilnya 0, dan 11 hasilnya 1.
lalu dioperasikan lagi hasil dari kedua kurung ini jadi 1 dan 1 hasilnya 0, 1 dan 0 hasilnya 1, 0 0 hasilnya 0, 1 0 hasilnya 1, dan 1 1 hasilnya 0. Lalu untuk yang bab kedua yaitu bab application of propositional logic. Di sini kita akan membuat propositional logic dari pernyataan ini. Lalu hasilnya itu adalah ini. Dimana G adalah bernilai Anda dapat lulus, M adalah Anda berutang uang ke universitas, R itu adalah Anda telah menyelesaikan persyaratan jurusan Anda, dan B, Anda memiliki buku perpustakaan yang sudah lewat waktu. Jawabannya G implikasi R, dan negasi M, dan negasi B. Lalu untuk nomor 2 kita akan membuat propositional logic dari sirkuit ini. Yang sirkuit ini hasilnya adalah seperti ini, dimana negasi kurang buka P, lalu di dan ini dan, terus kurung buka Q, terlalu OR karena ada ini, lalu dinegasikan R. Jadi hasilnya seperti ini. Lalu untuk bab 1.3 propositional equivalence, nomor 1 kita akan menunjukkan bahwa P implikasi Q dan Q implikasi R dan P implikasi R adalah tautologi. Untuk membuktikan pernyataan tersebut, kita akan membuat tabel kebenaran. Seperti di sini, saat PQ nilainya true, maka P implikasi Q adalah T. Dan PQ nilainya true, masih true. P itu bernilai true dan Q bernilai false, maka false. P true dan Q false, hasilnya false. P false, Q true, hasilnya true. P false, Q true, hasilnya true. P false, Q false, hasilnya true. P false, Q false, hasilnya true. Di sini Q implikasi R, true false, R true. Q true, R true, hasilnya true. Q true, R false, hasilnya false. Q false, R true, hasilnya true. Q false, R false, hasilnya true. Q true, R true, hasilnya true. Q true, R nya false, hasilnya false. Q false, R true, hasilnya true. Dan Q false, R false, hasilnya true. Lalu kita operasikan ini, hasil ini. True, true, true. True dan true hasilnya true, true dan false hasilnya false, false dan true hasilnya false, false dan true hasilnya false, true dan true hasilnya true, true dan false hasilnya false, true dan true hasilnya true, true dan true hasilnya true. Lalu kita akan mengimplikasikan P implikasi R saat P dan Q true hasilnya true, P true, R false hasilnya false, lalu P true, R true hasilnya true, P true, R false hasilnya false, P false, R true hasilnya true, P false dan R false hasilnya true, P false, R true hasilnya true, P false, R false hasilnya true. Lalu hasil ini akan diimplikasikan dengan ini, dimana P implikasi Q dan Q implikasi R implikasi Q implikasi R. Hasilnya itu true dan true hasilnya true, false dan false hasilnya true, false dan true hasilnya true, false dan false hasilnya true, true dan true hasilnya true, false dan true hasilnya true, true, true hasilnya true, true, true hasilnya true. Nah, karena semua yang di sini itu hasilnya true, jadi proposisi yang di poin A adalah tautologi.
Lalu di nomor 2 kita akan menunjukkan bahwa P implikasi Q, implikasi R implikasi S, dan P implikasi R implikasi Q implikasi S tidak ekuivalen atau tidak setara. Di sini kita akan menentukan poin domain R itu bernilai true dan yang lainnya bernilai false. Maka pada proposisi pertama itu bernilai false, sedangkan pada proposisi kedua bernilai true. Karena proposisi 1 dan proposisi 2 memiliki nilai yang berbeda, maka kedua proposisi ini termasuk tidak ekuivalen. Lalu untuk bab predikat dan quantifier, kita akan mengekspresikan pernyataan ini jadi quantifier menggunakan logical connective dan menggunakan pengganti ini PQ dan RS. Yang poin A, itu no ducks are willing to waltz. No ducks are willing to waltz. Jadi hasilnya di sini PX sama PX is a duck, QX is one of my poultry, RX is an officer, SX is willing to waltz. Maka hasilnya yang A itu adalah semua X sama dengan negasi P X implikasi S X. Lalu yang B, the officer ever decline to waltz, maka hasilnya semua X RX, di mana RX itu adalah X is an officer, dan SX di mana SX itu adalah is willing to waltz. Lalu yang C, all of my poultry are ducks. Maka di sini itu semua X sama dengan QX, di mana QX itu adalah is one of my poultry, implikasi PX di mana PX itu adalah is a duck. Lalu yang D, my poultry are not officer, itu semua X sama dengan QX, di mana QX adalah X is one of my poultry, implikasi negasi R X, di mana RX itu adalah X is an officer, jadi X is not an officer. Lalu poin E itu, does D follow from A, B, and C? If not, is there a correct conclusion? Maka konklusi dari A sampai D ini, semua unggas tidak petugas, tidak ada unggas yang bersedia untuk melenggang, tidak petugas yang menolak untuk melenggang, semua unggas saya adalah bebek. Lalu unggas tidak sama dengan petugas, unggas sama dengan melenggang, petugas sama dengan melenggang, unggas sama dengan kata. Konklusi, for all X sama dengan QX implikasi RX. Lalu yang kedua, kita akan menentukan nilai kebenaran dari statement di bawah ini. Dimana yang poin A, eksistensial X dalam kurung X pangkat 3 sama dengan min 1 itu true. Lalu eksistensial X pangkat 4 kurang dari X pangkat 2 itu true. For all X kurang buka min X kuadrat min X sama dengan X kuadrat itu true. Ini yang min X kuadrat sama dengan X kuadrat itu true. Lalu for all X, semua X, 2X lebih besar dari X itu false. Lalu untuk bab 5 yaitu nested quantifier, di sini kita akan menentukan nilai kebenarannya. Di 1.5 A, Q kurang
kurung buka 1,1 hasilnya false. Karena 1 plus 1 sama dengan 1 min 1. Lalu B, for all y, Q kurung buka 1, y itu false karena 1 plus y sama dengan 1 min y. Yang C, existential xq kurung buka x, z itu false karena x plus 2 sama dengan x min 2. Lalu yang D, for all x existential y q kurung buka x, y itu true karena x plus y sama dengan x min y. Lalu yang E, existential y for all x q kurung buka x min y true karena x plus y sama dengan x min y. Lalu yang nomor 2 kita akan membuat quantifier dari pernyataan di bawah ini. Di mana nilai ix itu x has internet connection dan C x, y statement x dan y have chat over the internet. Di mana variabel x dan y adalah semua student atau semua siswa di kelas. Yang pertama, someone in your class has internet connection but not chat with anyone else in your class. Itu jadi existential x ix sama dengan ix or negasi c kurang buka x min y, x, y. Lalu yang B, there are 2 students in your class who have not chat with each other over the internet. Ini hasilnya existential x sama dengan negasi c kurang buka x, y. Lalu yang C, there are student in your class who has chat with everyone on your class over the internet. Itu hasilnya existential x for all y sama dengan c kurang buka x, y. Lalu yang D, there are at least 2 students in your class who have not chat with the same person in your class. Itu jawabannya E, x, y sama dengan c x, y. Lalu yang E, there are 2 students in the class who between them have chat with everyone else in the class. Hasilnya itu EX existential x existential z kurung x tidak sama dengan z, implikasi for all y kurung buka negasi c kurung buka x, y dan negasi c kurung buka z, y. Lalu yang 1,6 rule of inference, kita pada nomor 1 kita akan menentukan rule of inference yang digunakan pada tiap argumen ini. Di nomor 1A, itu kangaroos live in Australia and are marsupilami, therefore kangaroos are marsupilami. Pada B, kangaroos live in Australia and are marsupilans, dan Q, kangaroos are marsupilans. Pada argumen ini berlaku rules of inference simplification, di mana P dan Q disimplifikasi menjadi Q saja. Lalu pada nomor 2, yang 1B, it is either hotter than 100 degrees today or the pollution is dangerous. It is less than 100 degrees outside today, therefore the pollution is dangerous. Yang B ini hasilnya kita menggunakan P yang menunjukkan it is either hotter than 100 degrees today. Yang Q, the pollution is dangerous. Kita menggunakan disjunctive syllogism, mana P dan P or Q itu min P maka Q, dimana hukum disjunctive syllogism berlaku. Lalu pada nomor 2, kita akan menentukan argumen itu benar atau salah, dan kita akan jelaskan kenapa.
Yang nomor 2 itu all student in this class understand logic. Xavier is student in this class, therefore Xavier understand logic. Misal PX, X is a student in the class, dan QX, X understand logic. Pada step 1, for all X, PX, lalu QX, reasonnya premis 1, dan P, kurung buka Xavier itu premis 2. Lalu P, dalam kurung Xavier, implikasi Q dalam kurung Xavier itu menggunakan universal initiation from yang pertama, lalu Q Xavier menggunakan modul ponens 2 dan 3. Pada step keempat, menyatakan bahwa Xavier understand logic dan menyatakan bahwa jawaban akhir sama dengan statement di atas. Lalu untuk poin 17, introduction to proof, kita akan menggunakan direct proof untuk menunjukkan bahwa jumlah dua bilangan ganjil adalah genap. Maaf, masih yang 1E yang 2 16 yang B. 16 yang B itu every computer science major takes discrete mathematics. Natasha is taking discrete mathematics, therefore Natasha is computer science major. Misal PX, X is a computer science major, dan QX, X takes discrete mathematics. Stepnya itu for all X, PX maka QX, reasonnya premis 1, step Q dalam kurung Natasha itu premis 2, dan P dalam kurung Natasha maka Q dalam kurung Natasha menggunakan universal initiation yang pertama. Karena sudah tidak ada rule of inference yang bisa digunakan, maka hasil dari conclusion dari statement tersebut adalah salah. Lalu 1.7 yaitu bab introduction to proof. Yang pertama itu kita akan membuktikan bahwa hasil dari dua bilangan ganjil adalah genap. Untuk itu kita membuktikan jika dengan rumus ganjil itu X sama dengan 2N plus 1 dan genap itu X sama dengan 2N. Jika ganjil tambah ganjil itu X sama dengan 2N plus 1 maka 2 sama dengan 4N plus 2, maka hasilnya akan tetap genap. Jadi itu dua bilangan ganjil jika dijumlahkan hasilnya pasti akan genap. Lalu pada nomor 2 kita akan membuktikan bahwa jika N adalah bilangan integer dan 3N plus 2 itu ada bilangan genap, maka N adalah bilangan genap menggunakan yang A itu menggunakan proof by contraposition dan B itu menggunakan proof by contradiction. Solusinya itu yang A menggunakan kontraposisi dari statement awal adalah jika N ganjil maka 3N plus 2 adalah bilangan ganjil. Untuk membuktikan kontraposisi maka N dianggap ganjil, jadi N sama dengan 2K plus 1. Lalu substitusi ke 3N plus 2 menjadi 3 dalam kurung 2K plus 1 plus 2 sama dengan 6K tambah 3 tambah 2, 6K plus 5 ini dipecah menjadi 4 dan 1 agar 6K plus 1 ini bisa dibagi 2, jadi 2 dalam kurung 3K plus 2 plus 1. Dari persamaan tersebut kita menemukan integer I sama dengan 3K plus 2, di mana 3N plus 2 sama dengan 2I plus 1, di mana berarti 3N plus 2 adalah bilangan ganjil. Karena kontraposisi true, maka statement awal true. Lalu yang B, anggap 3N plus 2 genap dan N adalah bilangan ganjil, jadi N sama dengan 2K plus 1. Lalu substitusikan N menjadi 3N plus 2 sama dengan 3 dalam kurung 2K plus 1 plus 2. Lalu hasilnya 6K plus 3 plus 2. Lalu ini kan hasilnya 5 tapi dipecah menjadi 4 dan 1 agar 6K plus 4 ini bisa dibagi 2, jadi 2 dalam kurung 3K plus 2 plus 1. Dari persamaan tersebut kita menemukan integer L sama dengan 3K plus 2, di mana 3N plus 2 sama dengan 2L plus 1, berarti 3N plus 2 adalah bilangan ganjil. Jadi asumsi N adalah bilangan ganjil kontradiksi dengan pernyataan 3N plus 2 termasuk bilangan ganjil dan genap. Karena N adalah bilangan ganjil,
adalah statement yang salah, maka yang benar adalah N bilangan genap. Lalu pada 1.8 proof method and strategy, kita akan membuktikan N pangkat 2 plus 1 lebih dari sama dengan 2 pangkat N 2N, 2 kali N, saat N adalah bilangan positif antara 1 sampai 4. Ketika N nya 1, maka 1 pangkat 2 itu 1 dan tambah 1 lebih besar sama dengan 2, 2 kali 1 2, maka itu true karena 2 itu sama dengan 2. Lalu ketika N nya itu 2, 2 maka 2 4, tambah 1 4, tambah 1 5, dan 2N itu 2 kali 2 itu 2, maka 5 besar dari 4, maka yang kedua itu juga true. Yang N3, 3 maka 2 itu 9, tambah 10, tambah 1 jadi 10, dan 2 kali N, dimana N adalah 3, 6. Jadi 10 bisa dari 6 itu true, jadi true juga. Jadi yang 4 pangkat 2 itu 16, tambah 1 17, lebih besar sama dengan 2 kali N. N 4, 2 kali 4, 8. Jadi 17 lebih dari 8 true. Jadi penyataan ini true. Lalu lalu untuk pertanyaan yang kedua, jawabannya pada case pertama, jika X kurang dari sama dengan Y, maka max dalam kurung X, Y tambah min X, Y sama dengan Y plus X sama dengan X plus Y. Kenapa? Karena jika plus, maka jika dibolak-balik tidak apa. Lalu case kedua, jika X lebih dari sama dengan Y, maka max kurang buka X, Y tambah min X, Y. Jadi kan yang lebih besar X, jadi maxnya di sini X, dan yang paling kecil di sini Y, jadi minnya itu Y, jadi X plus Y. Karena case-nya hanya ada 2, yaitu seperti yang dijelaskan di atas tadi, maka hasil X, Y, max X, Y tambah min X, Y adalah selalu X plus Y. Lalu kita akan masuk bab matriks 1.9. Di sini kita akan mengalihkan matriks A, yaitu ini, dan matriks B ini. Di matriks A, cara mengalihkannya itu 2 kali 1, lalu min 1 kali 3, dan 0 kali 2. Biasanya itu dimasukkan di sini. Lalu 3 kali 1, min 1 kali 3, 2 kali 2, biasanya masukin sini. Min 2 sama dikali 1, 1 kali 3, 0 kali 2, biasanya masukin sini. Lalu 2 kali 1, 2, 1 kali min 1, 0 kali 2, 0. Lalu 3 kali 1, 3, min 1 kali min 1, 1, 2 kali 2, 4. Lalu min 2 lalu min 2 kali min 2, ya seperti itu. Lalu hasilnya itu setelah dikalikan tadi, kita hitung. Jadi 2 plus 3 itu 5, tambah 2 plus 3 plus 0 itu 5, 3 plus min 3 plus 4 itu 4, min 2 plus 3 plus 0 itu 1, 2 plus min 1 plus 0 itu 1, lalu 3 plus 1 plus 4 itu 8, min 2, min 1 plus 0 itu min 3, min 4 tambah 0 itu 4, min 6 plus 0 plus 2 itu min 2, 4 plus 0 plus 0 itu 4. Lalu setelah itu di determinan, ini hasilnya, hasil dari matriks A kali matriks B, yaitu ini.
Lalu yang nomor 2, kita akan mencari determinan dari matriks ini. Caranya itu kolom pertama dan kolom kedua ditambahkan ke bagian kanan matriks agar bisa dikalikan jadi 1 kali 1 kali 1 ya 1 kali 1 kali 1, lalu 4 kali 1 kali 3, lalu 1 kali 2 kali 2, lalu 4 kali 1 kali 2, 1 kali 1 kali 1, 1 kali 2 kali 3. Setelah itu hasilnya tadi yaitu 8 plus 1 plus 6 itu 15 kurangi 4 plus 12 plus 1, dimana itu 15 min 17 sama dengan min 2. Nah, sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.